Jadi Gamang. Mana yang pertama? Ini. Ya. Anggota kelompok. Siapa namanya? Kuswa. Sumber rezeki tadi. Ya. Ini harus mendapatkan rezeki di sini. Ini baru lahir nih, Pak. Baru 2 hari, Pak. Oh, baru 2 hari ya? 2 hari. Apa kira-kira kendalanya, Pak? Kendalanya. Nah, Kendalanya ya kalau musim terang kayak gini ya lokasi pakan paling kan. ya, kemudian Kemudian ya kadang waktu musim kan kandang kan repot kalau sudah banyak rapian. Kalau kayak gini ini kan satu titik ini kandang kecil. Kadang kan cuma dikebat kayak gini kan. gitu loh. Bisa untuk 2 ekor, 2-3 ekor ya, 3 ekor ya. 4 maksa. Jadi kalau ini menjadi masalah kandang, bagaimana Pak Kabit? Masalah kandang ini gimana? Gitu, strategi mereka tuh supaya bisa bikin kandang tuh gimana? Oh. Ini kalau kita kan biasanya bantuan tuh kebanyakan sapi ya, Pak. Iya betul. Nah, kalau kandang itu memang sesuai kelola itu. Iya. Sebenarnya tapi karena di sini agak berjauhan ya. Nah, sebenarnya kalau bagus cuma kandang koloni, banyak itu. Tapi kalau berjauhan ini terpaksa mereka kandang individu itu. Iya, Karena individu ya itu otomatis itu biaya jadi besar kan mereka itu. Terus kalau kandang individu juga mereka sebenarnya ada keuntungan juga, mereka bisa tiap hari melihat itu kan. Iya, Kalau kandangnya kandang komunal gitu pakai piket ya. Itu. Banyak beberapa kelompoknya kandang komunal itu kandang komunal. Ya. Dari segi dia Pembiayaan lebih murah. lebih murah ya itu. efisien. Ayo dan kalau dia mau ikut program IB kandang itu lebih mudah kan, lebih cepat tahu kan mana ya. Kawannya nengok kan, oh ini lagi minta kan. Buah itu Kurang halus tapi Yang bagus apa Pak? Mesin yang bagus berapa? Ini mesin petani yang tahu nih yang bagus apa tuh. platnya itu, Pak. Jadi platnya sangat tipis kemarin Nah, yang bantuan. bagus berapa? Yang bagus. Kalau harga sih Orang ini Pak ada modifikasi Pak. Kemarin kan kita nyerahkan di Bangko juga. Iya. Kasus sama, tapi mereka petani itu dia modifikasi sendiri. Setelah dicoba-coba dimodifikasi. Nah, boleh bertanya dengan orang Bangko itu. Dia mengolah itu merombak chopper yang tadinya gampang rusak itu. Jadi malah bagus juga Pak. Dan lidi-lidi pun jadi halus. Nah, itu coba. Mungkin barangkali perlu ke sana belajar dulu kita juga baru mau lihat di sana mungkin. Jadi gini aja Pak, nanti dari pihak Bapak kalau dapat videonya kan ya kita kirim. Ya enggak, jadi kita membagi ilmu lah kan. Nah, jadi di sini juga ya kan kelihatan lah masalah pakan, masalah kandang, sudah tuh masalah pengelompokan kan kita. Yang paling bagus ini 17 tadi menurut saya ya enggak, ini yang saya lihat satu persatu ini kan betul kata Pak Kadis tadi. Kalau Pak Kadis tadi kalau berpisah itu biayanya lebih mahal ya. Nah, bagaimana dicarikan tempat ya secara kelompok yang 17 itu. Nah, tadi masalah IB-nya juga mungkin mudah dipermudah. Masalah pakannya juga mungkin satu mesin atau apa nanti. Nah, yang tapi apa mesinnya itu kita lihat mesin yang betul-betul yang lah kondisi sekarang yang tidak menjadi, maka saya lihat banyak di Bahar itu juga gitu. Yang mesin itu banyak tidak bertahan. Nah, mungkin itu yang modifikasinya itu lah. Setuju kalau Sumber Rezeki, kelompok Sumber Rezeki dapat bantuan sapi dari dari Dinas Peternakan Pak ya, maksudnya sini peternakan Provinsi Jambi itu 70 ekor. 10 jantan, 60 betina Pak, induk kan, dengan kontrak 1 kembali 2. Jadi darah kembalinya Pak, induknya untuk petani gitu, untuk kelompok. Lagi ya. Terus dalam kalau untuk jantan, jadi dia bagi hasil Pak. Jadi nilainya berapa nanti dijual, yang 60 kembali ke peternak, yang 40 ke dinas gitu, ke dinas. Dalam perjalanan waktu kita sudah ready ada sekitar mengembalikan 30 ekor di tahun 2009-2010 ya, kemarin 2010, terus di 2012-13 kita kena jemberana Pak, itu cukup telak kita. Sisanya tinggalin lah sekarang. Penyakit secara umum lah ya. Secara umum ya. Wabah ternak itu Pak. Pandeminya lah ya. Terus dan sampai saat ini teman-teman bingung nih kondisinya gimana. Kalau kita 1 kembali 2 kan berat Pak kondisi sekarang. Sedangkan
CSR-nya Pertamina yang di Kumpi aja itu 70-30 Pak. 30 untuk kembalikan ke Pertamina, 30-nya 70-nya kembali ke petani gitu. Jadi kita minta bantuan Pak Ipan bagaimana nih solusinya agar bisa terselesaikan itu. Kita kalau bisa ini bisa jadi aset kelompok dan kita kembangkan di sini gitu Pak. Ya, makanya tadi dengan adanya beliau hadir, aset kelompok itu kan minta tantangan gitu loh. Betul ya, dikembangkan lagi Ya, ya. kalau Minimal- masalah ada Jembrana tadi Iya. bagaimana udah tahu langkah ya kan? Iya. Nah, terus kira Jadi kita sudah sepakat datang ke Pak Ipan karena kita anggota Dewan Provinsi yang kenal dengan Pak Ipan nih Pak. Alhamdulillah diakomodir oleh Walaupun beliau. bukan komisinya kan jadi kan saya bingung mau Syukur kemana. mereka tanggapin ya. Terus dia membawa ini. Pak Aris saya juga baru jadi Japan di sana itu. dia minta apa kabinnya Pak Aris, langsung lah saya telepon, tapi langsung kalau pejabat yang baik itu kan langsung angkat ya. Tidak ada nengok-nengok nomor dari siapa. Kebetulan anggota DPR yang nelpon. Gitu. Nah, terus Ada tanggap ya. Jadi kita datanglah Pak Ipan minta gimana kalau bisa jadi ansi kelompok dan dimediasi Pak Ipan ke Pak Aris ke Dinas Peternakan itu Pak gitu. Dan endingnya sampai sekarang lah Pak. Nah, makanya saya sudah kan dapat informasi kan dari Pak Ipan sudah ya. Kalau Pak anggota dewan yang minta kita apa yang ada. iya. Iya, karena udah mewakili rakyat Iya, kan, iya, kan. iya. Mana, rakyatnya punya kesukulah gitu, saya kita antisipasi. Sekarang sudah memang ini sudah jelas kelompok. Nah sekarang tinggal dari kelompok. Nah itu kata Pak Ipan tadi tantangannya. Kalau sudah jelas kelompok, Pak Ipan berharap itu jangan Bisa. setelah jelas kelompok malah berkurang, harusnya nambah berapa kali lipat gitu. Nah itu Kita itu siap harapannya. lah karena Berinovasi. inovasi gimana caranya. Saya juga petugasan malu saya Pak. Iya. Malu ya kalau. Kita syukur Pak Ipan kan mengakomodir. Iya, Nah, itu nanti Pak Ipan juga nggak mungkin mengakomodir. Dia mau meningkatkan ekonomi Pak ya. Iya. Syarat penduduk sini sebagai anggota dewan dia pengen anggota Ya, sini kami kan bagus, ada namanya, berkembang. kan kebetulan Nah, siang ini saya reses ini. alhamdulillah. Jadi dengan adanya komunikasi kita Ini, pagi ya. ini dan saya lah tahu solusinya dan bagaimana menyemangatkan Iya. khusus peternak Peternak, ya, peternak peternak di kelompok sapi ini. ya makin semangat lah. Iya. Artinya kalau kita secara sinergi dan juga di pihak eksekutif dengan legislatif itu bersama, kami kan ada juga dana pokir ya, Iya. pokok-pokok pikiran yang nanti menjadi tadi Bisa dalam jadi ya. pembinaan beliau ya kami juga berkomunikasi untuk penganggaran kan gitu. Kami dari dinas terutama siap membackup itu. Iya. Pembinaan tetap lancar. Dua cair kalau kurang kasih tahu, bibit ibi perlu apa kasih tahu ya itu. Siap, ya. Nah itu. Jadwal vaksinasi tetap itu. Terima kasih Pak. Ya atas bukan arti dalam bantuannya. kata ini untuk kelompok urus dewek kamu udah ada ya. Kami itu. tetap ada karena sebagai eksekutif itu ya. Kami ada yang ngawasi dari legislatif, ada yang ngawasi. Ya kami sudah berterima kasih sekali ya itu. Sudah dari Pak ada dari Pak anggota dewan ya, dari kelompok sudah menyampaikan aspirasinya kepada Pak anggota dewan sudah menyampaikan kepada kami menindaklanjuti iya karena keluhannya mereka bukan manusia aja yang pandeminya, kita COVID, mereka di ternak juga ada gitu. Memang Jembrana susah memang Jembrana. Harus pakai tidak bisa diobati kalau kenapa, harus vaksinasi gitu. Sama nih kita vaksinasi gitu. Vaksinasi. Kemudian mereka juga sudah 2 kali redis, kami sangat menghargai itu ya, 2 kali redis. Berhasil. Tapi memang Tidak susah. ya, namanya penyakit ya gitu ya. Sudah malah ketua kelompok petugas langsung lagi tetap sapi tetap sakit itu. Itu. Dan ketua kelompoknya juga sekarang petugas IB itu. Jadi sekarang ternaknya mungkin sudah kita anggap ini aset kelompok, tolong dikelola dengan baik. Kami dari dinas siap memfasilitasi, membackup itu. Baik dari segi penyakit, kemudian dari segi IB-nya kan petugas IB langsung itu. Kalau perlu kurangin 2 cair kasih tahu itu, bibit juga ya itu. Kami siap itu. Kalau untuk populasi di Batanghari sendiri ada berapa Pak? Kelompok tani untuk mitra Muara Jambi. Iya, Muara Jambi. Sekarang kalau ya akhir-akhir ya itu dari data itu kayak sebelum tidak pasti jumlah kelompok tani ternak. Tapi mungkin sekitar kalau data yang kami punya sekitar kelompok sapi khusus sapi itu ada sekitar 60-an kelompok sapi. Apakah semua masih aktif atau tidak? Sebagian tidak aktif lagi, apalagi pandemi ini kan. Pandemi ini kemungkinan itu. Kami berharap mereka masih aktif itu. Kalau untuk kelompok sapi. Sebenarnya Muara Jambi ini khususnya dia kambing yang kalau topnya Pak. Kambing dia. Tetapi di Muara Jambi khusus daerah-daerah sawit itu memang banyak yang sapi. Ya itu. Jadi walaupun dia daerah-daerah kambing tetap sapi tetap banyak gitu. Ya seseling. Integrasi dulu rencananya Pak. Integrasi sapi sawit. Integrasi sapi sawit itu.
Ini kan maka di sini taruh integrasi ini sapi sawit itu. Sehingga kita berharap pakannya tuh bisa dari pelepah sawit ataupun dari tanaman yang tumbuh di sekitar desa sawit gitu ya. Mungkin itu harap sama dengan tadi Pak anggota Dewan bilang, itu harapan kami itu dengan diberikan kelompok tambah semangat untuk mengelola dan tambah banyak gitu. Kan yang kuantitasnya bertambah, kualitasnya juga bertambah Pak ya. Itu harapan kami dari dinas itu. Mungkin begitu Pak anggota Dewan. Kelompok tani, keluhan masyarakat, ya sama-sama kita bersinergi dan untuk membangun ekonomi masyarakat. Jadi kita memang fokus kepada ekonomi. Kalau infrastruktur itu mungkin bisa dianggarkan melalui kabupaten, provinsi dan kementerian terkait di situ. Tapi yang kita butuhkan memang bagaimana cara pemanfaatan kelompok tani, kelompok peternakan ini biar masyarakat itu lebih sejahtera. Karena di saat pandemi seperti ini memang kita tahu sendiri bahwasanya memang ekonomi goyang masyarakat ini. Jadi bagaimana cara untuk pemulihan ekonomi, bagaimana cara bisa memanfaatnya lebih baik, dan mungkin harapan saya selaku atas nama masyarakat maupun atas nama kelompok ya ada semacam berian bantuan lah ya dari pihak dinas provinsi dan nanti mungkin akan dibantu oleh Pak Ipan di situ tentunya untuk kebutuhan mungkin itu mungkin penambahan jumlah sapinya mungkin penambahan mungkin itu mungkin dari segi sistem IB pengawinan apa? Peningkatan produksinya Pak. Peningkatan produksinya nanti difasilitasi oleh negara. Saya berharap itu masyarakat sendiri tidak hanya mengandalkan satu item saja, satu ikon saja gitu kan. Jadi kalau itu lebih banyak itu pemanfaatannya untuk kegiatan ekonominya, mungkin yang punya hasil sawit dan mungkin dari kelompok itu mempunyai ada peternakan bisa dikembangkan, bisa ditambah lagi ada bantuan dari provinsi, itu harapan saya gitu kan. Jadi memang kalau masyarakat itu kelompok tani itu sendiri sejahtera, masyarakat itu bisa berkembang, kita ikut senang. Ini kami hari ini memang menindaklanjuti laporan ya ada kondisi peternak sapi ya, sumber rezeki ya. Jadi meminta kepada saya untuk memfasilitasi dari pihak dinas peternakan yang kebetulan langsung hadir Kabid peternakan, yang mana tadi kita udah berbincang persoalan apa yang menjadi kendala dalam rangka peternak sapi tersebut. Tadi kan udah dikomunikasikan dan alhamdulillah apa yang menjadi kendala daripada petani, kelompok petani ini insya Allah ini bisa terselesaikan. Nah, makanya saya minta tantangan bagi kelompok ini supaya bisa dari 17 yang tinggal ini bisa menjadi 60 atau 100 nanti ke depan. Nah, untuk pencapaian secara kualitas saya rasa secara tepat pada ketua kelompok tani kebetulan bagian petugas peternakan, jadi tidak ada persoalan lagi. Nah, tapi dalam perjalanan ini ke depan artinya di pihak dinas peternakan siap membantu pembinaan dan komunikasi ya, artinya bisa dikatakan terbuka dan siap untuk disampaikan kapanpun jadi kendala-kendala di lapangan. Artinya dengan komunikasi kelompok tani, komunikasi anggota DPR sebagai fasilitasi atau sebagai pengawasan, dan di dinas peternakan juga selalu memberi waktu untuk pembinaan. Saya rasa pola-pola seperti inilah saya yakin bahwa yang disampaikan Pak Kadis tadi ada 6 kelompok peternak se-Kabupaten Muara Jambi, 60 ya. 60 kelompok ini serasa ini bisa jadi pilot ya, jadi pilot project, dan yang 60 itu bisa jadi 120, bisa beribuan lah kelompok peternak sapi. Jangan sampai menjadi tadi karena ada virus tadi ya, Jembrana, tapi yang lain gara-gara itu tidak mau lagi beternak. Nah, makanya bagaimana pembinaannya itulah tadi vaksinasi tadi sama dengan pandemi COVID-19. Kalau di sapi namanya Jembrana ya.